Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, gelombang 4 PPSDM Regional Bandung yang merupakan CPNS Kabupaten Bekasi akan mempresentasikan isu global atau isu kontemporer yaitu tentang proxy war. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, di mana saya yang berbicara adalah Hani Mulyati, dan nanti second speakernya atau pembicara keduanya adalah Nur Familia Fatiranisa, dan the third speakernya atau pembicara ketiganya adalah Anissa Nur Cahya Saputri. Oke, sebelum kita masuk ke materi penganalisan isu global tentang proxy war ini, saya akan menjelaskan tentang apakah itu proxy war. Jadi proxy war ini adalah istilah konflik antar dua negara di mana tidak terhubung langsung konfliknya seperti konflik-konflik atau seperti perang-perang pada saat dahulu kala. Nah, yang digunakan dalam proxy war ini adalah perang melibatkan kaki tangan atau proxy. Kata proxy itu sendiri. Jadi bisa disimpulkan bahwa proxy war ini adalah perang di mana ada dua negara yang berperang tetapi menggunakan pihak ketiga atau menggunakan penyeludup untuk memantik perpecahan di antara kedua negara tersebut. Kita masuk ke penganalisisan isu kontemporer. Di sini kami menggunakan metode pentahelix di mana unsur-unsurnya ada government, ada academic, ada bisnis, ada community, dan terakhir ada media. Isu yang kita angkat adalah tentang melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alamnya, di mana pemeran pemerintah di sini adalah kurang analisis dampak lingkungan terhadap kerjasama dengan pihak asing. Nah, pemerintah perlu mengkaji ulang dampak jangka panjang setiap kali perjanjian tersebut diperpanjang. Ada juga akademisi atau akademik di sini kurangnya atau pasifnya para akademisi dalam mengawasi atau ikut dalam perjanjian, sehingga pemerintah melakukan perjanjian tanpa adanya pertimbangan dari akademisi itu sendiri. Selanjutnya ada bisnis. Para pelaku bisnis di sini yang merupakan kerjasama dengan investor dari luar negeri mencari keuntungan yang berlimpah tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi di sini para pelaku bisnis itu hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan lingkungan yang disebabkan oleh pengeksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Ada juga community di mana masyarakat mendapatkan lingkungan yang buruk efek dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu sendiri. Sedangkan sumber daya manusia ya dari masyarakatnya hanya sekian persen dan hanya dijanjikan buruh lepas. Nah, kebanyakan itu justru profesionalnya didatangkan dari luar negeri. Gitu. Selanjutnya ada media. Media masa hanya meliput saat perjanjian, belum banyak yang berbicara tentang perjanjian itu sendiri dan realisasi perjanjian sebelum perjanjian itu diperpanjang. Kita masuk ke isu yang kedua, di mana isu kontemporer yang kami bahas pada isu yang kedua adalah menyebar black campaign untuk menjatuhkan produk community Indonesia. Dalam hal ini adalah produk yang masuk merupakan produk pangan berlabel palm oil free. Nah, apa sih analisis dari pemerintah yang kami simpulkan gitu, di mana kurangnya perhatian pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan terkait masuknya produk makanan kemasan impor berlabel palm oil. Jadi di sini pemerintah tuh kurang memperhatikan barang-barang yang masuk ada kemasan palm oil free. Nah, padahal Indonesia itu satu penghasil kelapa sawit terbesar. Nah, tapi malah banyak produk dari luar negeri yang berlabel palm oil free. Sedangkan dari akademisinya itu kurang pengaruh akademisi dalam memberikan sosialisasi tentang kampanye anti sawit yang disuarakan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Jadi akademisi itu kurang berperan dalam memberikan sosialisasi. Oh, ternyata ada gerakan anti sawit loh. Nah, ini banyak disuarakan oleh Uni Eropa dan Amerika
Amerika Serikat. Sedangkan dalam bisnisnya, ketidakselektifan mitra usaha dalam memasuk produk makanan impor yang berasal dari Italia. Community masih minim kesadaran masyarakat mengenai aksi Black Campaign terselubung pada produk sawit. Dan media masanya itu atau medianya, peran media masih kurang dalam menyampaikan informasi terkait produk palm oil free yang merupakan bentuk Black Campaign terhadap komunitas kelapa sawit. Jadi di sini kita orang Indonesia yang memproduksi banyak kelapa sawit, tapi ternyata ada produk-produk yang palm oil free, di mana efek nantinya kita tidak akan produk kita atau kelapa sawit kita bisa jadi pengeksporannya akan mengalami penurunan karena Black Campaign si palm oil free itu sendiri. Oke, ini adalah dua isu yang kami tarik dari beberapa isu yang sudah kami diskusikan sebelumnya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Nur Familia, dan selanjutnya akan diakhiri oleh Ibu Anissa. Silakan. Pemecahan isu dengan menggunakan metode USG. Apa sih itu USG? USG adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pemecahan isu dengan skala prioritas. USG terdapat urgensi. Urgensi artinya seberapa mendesak suatu isu itu harus dibahas, harus dianalisis. Semakin besar atau mendesaknya masalah tersebut, maka harus segera dipecahkan masalahnya. Kemudian adalah seriousness. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu itu harus dibahas berkaitan dengan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan. Dampak ini berkaitan dengan organisasi. Selanjutnya, grow menunjukkan seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Dalam menggunakan USG ada skala prioritas. Skala prioritasnya menunjukkan 5 angka, yaitu angka 1 berarti masalah tersebut sangat tidak mendesak atau gawat dan sangat tidak berdampak. Angka 2 menunjukkan tidak mendesak atau gawat dan tidak berdampak. Angka 3 menunjukkan cukup mendesak atau gawat dan cukup berdampak. Angka 4 menunjukkan mendesak atau gawat dan berdampak. Sedangkan angka 5 menunjukkan sangat mendesak atau gawat dan sangat berdampak. Dari dua isu yang kami paparkan, isu yang mendapatkan nilai lebih besar yaitu isu yang pertama, melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam. Interval U-nya atau urgensinya 4, seriousness-nya 4, dan grow-nya 4. Artinya masalah tersebut mendesak atau gawat dan berdampak. Pemecahan isu melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alam memiliki prioritas lebih tinggi daripada menyebar Black Campaign untuk menjatuhkan komunitas Indonesia. Isu tersebut memiliki nilai 12 dibandingkan dengan isu Black Campaign yaitu bernilai 9. Mengapa isu tersebut memiliki prioritas? Karena isu tersebut sesuai dengan kriteria yaitu aktual, kehalayakan, masalahnya kompleks, dan layak dipecahkan,
juga masuk akal, realistis, dan dapat dicari pemecahan masalahnya. Sehingga masalah melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alamnya bersifat mendesak atau gawat dan berdampak, karena sumber daya alam Indonesia akan habis jika dibiarkan terus-menerus, sedangkan rakyat Indonesia tetap semakin miskin dan tidak dapat menikmati sumber daya alam Indonesia sendiri. Analisis masalah menggunakan fishbone. Fishbone merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari suatu masalah. Penyebab potensial dari masalah melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia agar dapat mengeksploitasi dan menguasai sumber daya alamnya berasal dari 4 kategori. Yang pertama adalah sistem. Dalam sistem, yaitu masalahnya karena kurangnya sistem pengawasan dari pemerintah dan sistem regulasi yang minim. Kemudian skill, penyebab potensialnya yaitu karena SDM profesional yang masih dikuasai oleh asing dan sumber daya manusia Indonesia hanya menjadi buruh lepas saja. Kemudian dari kategori lingkungan, yaitu dampak buruk lingkungan dari pengeksploitasian sumber daya alam dan masyarakat sekitar jarang mengetahui sumber daya alam yang dimiliki daerahnya. Dari kategori safety atau keselamatan, yaitu kurang kesadaran pemakaian APD saat bekerja dan standar keamanan masih minim. Nah, selanjutnya saya Anissa akan memaparkan mengenai alternatif pemecahan dengan SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength, peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Dalam SWOT matrix berikut, untuk strength meliputi 1. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah. 2. Tersedianya sumber daya manusia dengan upah yang kompetitif. Sementara untuk weakness, 1. Struktur politik dan administrasi yang lemah di mana menjadi penghambat bagi pembangunan ekonomi. Dan 2. Rendahnya inovasi dan perkembangan penelitian nasional. Sementara untuk opportunities, 1. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang kurang dimanfaatkan dan Indonesia menjadi tujuan investasi yang prospektif. Dan untuk threats, 1. Meningkatnya biaya produksi di negara asal investor, dan 2. Persaingan bisnis. Adapun strategi yang bisa kita simpulkan yaitu untuk strategi SO, yang pertama, meningkatkan sistem sarana produksi, proses produksi, pengolahan hasil, dan penunjangnya. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Untuk strategi WO, yang pertama, mengoptimalkan inovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam dan mengoptimalkan faktor pendukung seperti kelembagaan, ekonomi, dan lingkungan. Sementara untuk strategi ST, yang pertama, kepastian hukum untuk mendorong usaha yang kondusif dan perbaikan infrastruktur. Dan untuk strategi WT, yaitu membentuk forum kerjasama yang lebih intensif antara pelaku bisnis, peneliti, pemerintah, dan masyarakat. Demikian presentasi isu global mengenai proxy war dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.